Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dengan NIM 2201757 akan mempresentasikan materi tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Strukturalisme adalah salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangunan karya yang bersangkutan. Tujuan strukturalisme menurut Nurgianto adalah pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Tidak hanya menganalisis unsur intrinsik saja, yang lebih penting yaitu mengaitkan hubungan antara unsur tersebut dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Prinsip dasar pendekatan struktural menurut Theo tahun 1984 yaitu A. Pendekatan bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin berkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh atau universal. B. Tidak menjumlahkan unsur-unsur. C. Berusaha menyematikan termasuk menyematikan gejala bumi dalam karya puisi. D. Menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpantauan struktur total. E. Dapat menganalisis karya sastra harus mementingkan segi intrinsik dan anti-ekstrinsik. Menurut Welek dan Weren 1974, kelemahan strukturalisme. Kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan, melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial budaya dan kesejahteraan akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna atau maknanya sangat terbatas. Langkah penerapan strukturalisme. 1. Mendeskripsikan unsur intrinsik seperti plot, tokoh, penokohan, sudut pandang, tema, dan amanat. 2. Mengetahui fungsi masing-masing unsur dalam keseluruhan, bagaimana hubungan antar unsur itu sehingga membentuk suatu makna yang padu. Keterpaduan dapat dilihat dari hubungan antar peristiwa satu dengan yang lainnya. Materi yang kedua yaitu teori formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin yaitu forma, yang berarti bentuk atau wujud mengutamakan pola-pola suatu dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itu, cara kerjanya disebut metode formal. Tujuan dari formalisme yaitu ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, poetika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Formalisme lahir dipicu 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kualitas dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. Yang kedua, kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora di mana pergeseran dari paradigma diagnosis ke sinkronis. Yang ketiga, penolakan pendekatan tradisional. Konsep dari formalisme. Yang pertama, tidak fokus pada bagian sastra dipelajari, melainkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. 2. Menganggap penting berbagai ragam bahasa. 3. Menjelaskan bentuk merupakan sesuatu yang kompleks, konkret atau nyata, dinamis dan berdiri sendiri. Yang keempat, gagasan mengenai yakni berhubungan dengan bentuk. Yang kelima, plot merupakan posisi sebagai struktur. Langkah-langkah analisis karya sastra formalisme. Yang pertama yaitu analisis puisi. Pembacaan secara seksama, pencarian frasa atau kalimat yang berbeda, frasa atau kalimat sehari-hari, memberikan tafsiran pada frasa atau kalimat unik tersebut. Yang kedua, analisis prosa. Identifikasi fabula, subjek, motif, pengelompokan motif-motif, pembuatan peta motif yang
bentuk karya menjadi satu kesatuan. Kelemahan dari formalisme yaitu terlampau menyederhanakan bahasa sehari-hari. 2. Cenderung hanya dekat dengan puisi, menjauhi prosa sebabkan formalis memfokuskan pada bentuk bahasa. Yang ketiga, kecenderungan untuk mendasarkan diri pada perseptif. Pengertian sastra menjadi labur dan meluas. Yang keempat, pengertian sastra karena perseptif tidak lagi ontologis, sebab perspektif dapat berubah dalam konteks. Materi yang ketiga yaitu strukturalisme genetik. Struktural genetik yaitu suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi. Teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai objek rektor menjadi satu sisi di luar karya yang penting. Konsep dasar strukturalisme genetik. Yang pertama, fakta kemanusiaan. Kedua, subjek kolektif. Yang ketiga, strukturasi. 4. Pandangan dunia. Kelima, pemahaman. Yang keenam, penjelasan. Fakta kemanusiaan. Yang pertama, landasan ontologis dari strukturalisme genetik. Yang kedua, segala hasil atau perilaku manusia, baik verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. 3. Dibagi dua, yaitu fakta individu. Fakta individu yaitu hasil perilaku libidinal atau mimpi perilaku orgil. Yang kedua, fakta sosial, yaitu mempunyai peran dalam sejarah dan dampak dalam hubungan sosial, ekonomi, politik, dan antar anggota masyarakat. 4. Serta kemanusiaan adalah suatu yang berarti. Yang kelima, merupakan hasil usaha manusia untuk mencapai keseimbangan yang baik. Kelemahan strukturalisme genetik. Yang pertama, tidak berdasarkan teori sastra yang lengkap dan tepat. 2. Harus dipahami dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. 3. Karya sastra makin ditonjolkan dengan segala konsekuensinya untuk menganalisis struktur. 4. Analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga dapat menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga kehilangan relevansi sosialnya. Langkah-langkah strukturalisme genetik. Yang pertama, peneliti bermula dari kajian unsur intrinsik. 2. Mengkaji kehidupan sosial budaya pengarang. 3. Mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang turut karya sastra saat diciptakan oleh pengarang. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.